Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Uniar dengan NIM 240906234. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi kendal dari halaman 291 sampai 299. Korelasi kendal digunakan untuk mengukur seberapa kuat atau sederajat kedekatan suatu relasi atau hubungan yang terjadi antar variabel jika data variabel bebas dan variabel terikat tidak berdistribusi normal. Data yang digunakan adalah data berskala ordinal. Korelasi kendal merupakan rasio antara probabilitas data dua variabel dalam urutan yang sama dengan probabilitas dua variabel dalam urutan yang berbeda. Berikut rumus korelasi kendal. Ini untuk meningkatkan ranking yang tidak sama. Keterangannya, T koefisien korelasi kendal, S jumlah total statistik untuk jumlah konkordansi dan diskordansi. N itu jumlah sampel. Jika terdapat peringkat ranking yang sama. Ini rumusnya. Dan jika uji signifikan korelasi kendal untuk sampel besar N kurang lebih 10. Contoh, diketahui skor hasil observasi variabel X dan Y seperti pada tabel dengan A sama dengan 0,05. Tentukan seberapa kuat hubungan antara variabel X dan Y. Contoh korelasi kendalnya. Hipotesis statistik HO dibagi PI sama dengan P2. Tidak terdapat hubungan antara efikasi diri dengan motivasi berprestasi karyawan. HI sama dengan PI kurang lebih P2. Terdapat hubungan antara efikasi diri dengan motivasi berprestasi karyawan. B. Membuat ranking. Urutkan terlebih dahulu masing-masing data variabel X dan variabel Y, kemudian ubah data tersebut menjadi data berskala ordinal dengan cara meranking masing-masing variabel seperti pada contoh korelasi Transperman di atas. Maka diperoleh tabel bantu ranking korelasi kendal. C. Menentukan nilai S. Urutan kolom ranking X dan dari kecil ke besar, sementara kolom ranking Y tidak diurutkan, tetapi mengikuti ranking X secara berpasangan seperti berikut. Tabel bantu menentukan nilai S. Untuk menghitung S, gunakan rumus tersebut. Dan untuk menghitung S, menggunakan rumus tersebut. Contoh perhitungan S, perhatikan ranking Y. Untuk ranking 1, lihat ranking di sebelah kanan terdapat ranking 3, 4, 2, dan 5. Kemudian, hitung dan berapa ranking yang kurang lebih 1 ternyata ada 4, yakni ranking 3, 4, 2, dan 5. Sedangkan ranking lebih dari 1 tidak ada atau 0, sehingga SY1 sama dengan 4 min 0. Untuk ranking 3, lihat ranking di sebelah kanan terdapat ranking 4, 2, dan 5. Kemudian hitung ada berapa ranking kurang lebih 3, ternyata ada 2, yakni 4 dan 5. Sedangkan ranking lebih dari 3 ada 1, yakni 2, sehingga SY2-nya sama dengan 2 min 1. Untuk ranking 4, lihat ranking di sebelah kanan terdapat ranking 2 dan 5. Kemudian hitung ada berapa ranking lebih kurang dari 4, ternyata ada 1, yakni 5. Sedangkan ranking lebih dari 4 ada 1, yakni 2, sehingga SY3-nya sama dengan 1 min 1. Untuk ranking 2, lihat ranking di sebelah kanan terdapat ranking 5. Kemudian hitung ada berapa ranking kurang lebih 2, ternyata 1, yakni 5. Sedangkan ranking lebih dari 2 tidak ada atau 0, sehingga SY4-nya 1 min 0. Untuk ranking 5, lihat ranking di sebelah kanan ternyata tidak ada, sehingga SY5 sama dengan 0. Jadi, jumlah total untuk SY dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, sehingga mendapatkan hasil 6. D. Menentukan nilai koefisien korelasi kendal. Koefisien T sama dengan 0,6. Mempresentasikan tingkat keeratan hubungan antara variabel X dengan variabel Y yang diperlihatkan oleh kelima sampel. E. Uji signifikan korelasi kendal.
Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi kendal, gunakan lampiran tabel P untuk S sama dengan 6 dan N sama dengan 5. Diperoleh nilai P 0,117. Kesimpulannya, karena nilai P 0,117 lebih besar dari A 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y tidak signifikan. Untuk sampel besar N kurang lebih 10. Contoh, gunakan contoh data pada tabel 81, contoh korelasi range Spearman. Misalkan seorang manajer ingin mengetahui seberapa besar hubungan antara sistem penilaian kinerja X dengan kontekstual performance Y. Setelah di-ranking, kemudian diurutkan kembali berdasarkan ranking X. Diperoleh gambaran data seperti tabel di bawah. Dengan A sama dengan 0,05, ujilah seberapa kuat hubungan antara variabel X dengan Y berdasarkan uji korelasi kendal. Ini buat tabelnya. Jawab hipotesis statistik. H0 dibagi P1 sama dengan P2. Tidak terdapat hubungan antara X dan Y. H1 dibagi P1 kurang lebih P2. Terdapat hubungan antara X dengan Y. P menentukan nilai S. Urutan kolom ranking X dari kecil ke besar, sementara kolom ranking Y tidak diurutkan, tetapi mengikuti ranking X secara berpasangan seperti berikut. Untuk menghitung S, gunakan rumus tersebut. Untuk menghitung SY, gunakan rumus tersebut. Dengan menggunakan contoh perhitungan X, seperti di atas diperoleh, jumlah total untuk SY dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sehingga mendapatkan hasil 359. Setelah 27-11 diperoleh dari ranking Y, baris pertama 12,5. Lihat baris ranking 12,5 ke bawah. Terdapat ranking lebih besar dari 12,5 sebanyak 27 dan ranking lebih kecil dari 12,5 sebanyak 11, sehingga diperoleh SY1 ke 7 min 11 dan seterusnya. C menentukan nilai koefisien korelasi kendal. Gunakan rumus korelasi kendal karena terdapat beberapa ranking kembar atau sama sebagai berikut. Perhatikan kembali pada tabel 11.7. Pada kolom ranking X terdapat 8 himpunan ranking berangka sama dan T masing-masing 2. Sedangkan pada kolom ranking Y terdapat 6 himpunan ranking berangka sama dan T masing-masing 2 dan 1 himpunan ranking berangka sama dengan T sama dengan 3. Dengan demikian Tx dan Ty dapat dihitung. Tx mendapatkan hasil 8, Tx mendapatkan hasil 7. Selanjutnya hitung korelasi kendal dengan rumus sebagai berikut. Koefisien T 0,464 mempersatikan tingkat kearatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y yang diperlihatkan oleh ke-40 sampel. Uji signifikan korelasi kendal. Untuk menguji signifikan koefisien korelasi kendal N kurang lebih 10, gunakan rumus berikut. Kriteria pengujian pada taraf kepercayaan A sama dengan 0,05. Uji dua pihak nilai tabel Z dapat ditentukan dengan cara A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Luas di bawah kurva sama dengan 0,5 min 0,025 sama dengan 0,475. Gunakan lampiran tabel A1 nilai 0,475 bertepatan dengan koordinat baris 1 0,9. 1,9 kolom 0,06 sehingga nilai Z tabel kritisnya sama dengan 1,96. Kesimpulannya, karena nilai Z sama dengan 4,6545 lebih besar dari Z tabel kritis 1,96, maka kita dapat menerima H1 bahwa terdapat hubungan antara variabel X dan Y yang signifikan. Korelasi kendal Rho dengan IBM SPSS. Korelasi kendal Rho dengan IBM SPSS dapat dilakukan dengan sangat simpel. Contoh 11.5. Gunakan contoh data pada tabel 11.1. Misal mengamat politik, ingin mengetahui seberapa besar hubungan antara metode kampanye belusukan X dengan tingkat elektabilitas Y. Kemudian ikuti langkah berikut. Buka editor IBM SPSS, klik file, lalu sorot New dan klik data.
klik variable view. Pada baris pertama, kolom name, ketik X dan kolom desimal set ke angka 0. Y. Klik data view. Ketika seluruh data seperti pada kolom tabel sebelah 1, jika telah selesai maka akan terlihat seperti berikut. Sebelah 1, kolom sebelah 1. Ternyata itu tabel sebelah 1 tuh di halaman sebelumnya. Jadi karena ini dari halaman 291 sampai 299 itu nggak ada tabelnya. Jadi saya manual menggunakan buku ya. Ini udah saya masukkan semua datanya. Terus klik analysis, terus correct, terus brief. Maka muncul kotak seperti berikut. Pindahkan variabel X dan Y ke kotak variabel. Kotak centang abaikan. Oke. Seperti ini hampir sama ya, sama. Karena kan datanya sama. Perhatikan output di atas. Nilai koefisien kendal S atau B diperoleh 0,468 dengan nilai SIG sebesar 0,000. Bandingkan hasil kendal X tahu B ini dengan cara manual, ternyata hasilnya hampir sama, hanya beda dalam digit ketiga setelah koma. Kesimpulan nilai SIG 0,00 kurang lebih 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara metode kampanye belusukan X dengan tingkat elektabilitas Y pada Y sama dengan A5%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.